kembali dengan saya Bribtu Aku Versindusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Baiklah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran ilmu negara di bab yang keempat. Nah, kira-kira materi apa yang ada di bab keempat ini? Saksikan setelah intro yang satu ini. Intro mainkan share. Baiklah, di bab keempat ini kita akan membahas tentang asal mula terbentuknya suatu negara, ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu asal mula terbentuknya suatu negara menurut teori, ya, menurut secara teori. Nah, kita bagi menjadi dua teori tentang pemikiran Barat dan juga Islam seperti biasa, ya. Yang pertama kita bahas tentang teori terjadinya negara dalam pandangan pemikir Barat, ya. Itu dibagi menjadi beberapa teori, ya. Ada teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuatan, teori patriarkal, teori organis, dan juga ada lagi teori historis atau evolusi, ya. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu teori ketuhanan. Dalam teori teokrasi, ya, teori ketuhanan ini mengatakan bahwa terjadinya suatu negara yaitu karena kehendak Tuhan. Raja dan pimpinan-pimpinan negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak kepada siapapun. Jadi tokohnya itu yang mencetuskan tentang teori ketuhanan adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Itu menurut para pemikir Barat. Kemudian kita bahas lagi teori perjanjian. Nah, di sini perjanjian mengatakan bahwa dasar pemikiran teori ini bahwa manusia dalam keadaan alamiah, atau sivitas naturalis. Kemudian mengadakan sebuah perjanjian, ya, untuk mendirikan suatu negara atau sivitas sivilis, ya, sivilis, ya. Ada dua tahap perjanjian. Yang pertama, individu menyerahkan haknya kepada suatu kolektivitas, yaitu suatu kesatuan dari individu-individu yang diperolehnya melalui faktum union, ya. Dan yang kedua, dari kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja, ya, dalam faktum subjektionis tanpa syarat apapun, ya. Nah, tokohnya ini adalah Marcellus, Hugo de Groot, kemudian ada Thomas Hobbes dan John Locke, ya. Ada lagi juga J.J. Rousseau. Oke. Nah, kita bahas lagi yang ketiga, yaitu tentang teori kekuatan. Dasar pemikiran teori ini adalah golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah, ya, seperti rimba. Nah, negara ini dilahirkan karena pertarungan kekuatan, dan yang keluar sebagai pemenang adalah bentuk negara itu. Nah, itu menurut teori kekuatan. Yang keempat ada lagi teori patriarkal, ya, atau gens. Digambarkan ayahlah yang berkuasa dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Nah, jadi keluarga-keluarga merupakan satuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal atau gens. Kepala suku merupakan primus inter pares, ya. Negara adalah perkelompokan dari beberapa suku. Itulah pembentuk negara menurut teori patriarkal. Kemudian yang kelima, yaitu ada teori organis, ya. Negara disamakan dengan makhluk hidup. Nicholas de Cusa 1401 sampai 1464 mengatakan kehidupan korporal, ya, dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup. Nah, jadi di sini itu mengatakan bahwa kehidupan korporal negara itu disamakan dengan anatomi makhluk hidup, ya. Fisiologi negara sama dengan fisiologi makhluk hidup juga, dengan kelahirannya, pertumbuhan, perkembangan, dan juga kematian. Yang terakhir, yang keenam, itu teori historis, ya, atau evolusi, atau disebut dengan gradualis teori, ya. Ialah bahwa lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusional, ya, sesuai dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu teori asal mula terbentuknya negara berdasarkan pemikiran Islam, ya. Seperti biasa kita bahas tentang Islam. Yang pertama kita bahas tentang Ibnu Abi-Robi. Kemudian yang kedua ada Al-Farabi. Yang ketiga ada Al-Mawardi. Kemudian yang keempat ada lagi Imam Ghazali, dan yang kelima ada Ibnu Khaldun, ya. Oke, kita bahas dulu yang
pertama dari Ibnu Abi Rabi ya. Dia mengatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiahnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga saling memerlukan hal itu mendorong mereka saling bantu-membantu ya, dan berkumpul serta menetap di suatu tempat. Nah, dari proses ini maka tumbuhlah sebuah kota-kota ya, jadi membentuk suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu Al-Farabi mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Nah, karena tidak mampu memiliki wilayah sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sedangkan tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi intinya hampir sama ya, mau pendapat dari Ibnu Abi Rabi maupun Al-Farabi, di mana manusia itu makhluk sosial dan saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada Al-Mawardi ya, mengatakan bahwa antara masyarakat dan imam atau kepala negara terdapat suatu kontrak perjanjian ya, secara sukarela atau tidak ada paksaan ya. Nah, yang melahirkan adanya hak dan kewajiban imam selain berhak untuk ditaati dan menuntut loyalitas, dia juga mampu untuk diberikan kewajiban ya, jadi dia punya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Nah, teori kontrak ini dikemukakan pada abad ke-11 ya, di Eropa baru. Nah, itu juga pada abad ke-16 ya. Kemudian ada lagi Imam Ghazali yang keempat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, sama kita ya, tidak jauh. Nah, yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama kebutuhan keturunan atau kelangsungan hidup, yang kedua yaitu saling membantu dalam menyediakan kebutuhan pokok. Nah, yang kelima terakhir menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, saling membutuhkan ya, sama. Nah, manusia mengadakan kerjasama dan terbentuk suatu masyarakat yang membentuk suatu peradaban dengan mendorong kebutuhan seseorang yang berpengaruh, yang mempunyai kekuasaan dan wibawa sebagai penengah ya, bisa sekaligus hakim, yakni hakim ya, atau raja, atau bisa disebut dengan kepala negara. Nah, sekarang kita bahas dari secara kenyataan ya. Kalau kita bahas tentang secara teori, sekarang kita bahas tentang kenyataannya. Itu mengatakan bahwa ada occupation ya, atau okupasi, kemudian ada lagi aneksasi atau penaklukan, kemudian ada lagi agresi, dan juga yang keempat adalah cession atau sesi, kemudian yang kelima adalah plebiscite ya. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama occupation atau okupasi. Itu mengatakan bahwa jadi suatu negara adalah dari penduduk terhadap wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika penduduk itu terjadi. Nah, itu mungkin sebuah okupasi ya, atau penduduk terhadap wilayah yang bukan dunia tersebut kemudian pernah dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua ada aneksasi atau penaklukan ya. Nah, dalam pemilihan suatu wilayah besar kekerasan ya, jadi tindakan kekerasan untuk memenuhi suatu hasrat untuk mendapatkan suatu wilayah gitu. Nah, yang ketiga adalah agresi atau perolehan wilayah baru melalui proses alam atau terbentuk secara alami melalui sistem geografis, begitu ya. Nah, yang keempat ada lagi cession atau gesi, itu melepaskan diri dari ikatan negara lain. Jadi dia sudah terikat dalam suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara lain ya, sehingga bentuk negara sendiri, itu terbentuknya negara mulai cesi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah plebiscite, yaitu perolehan wilayah melalui pemilihan penduduknya. Nah, jadi pemilihan dari penduduknya sehingga membentuk suatu wilayah tersebut gitu ya. Nah, baiklah, dalam pertemuan keempat ini, bab 4 kita hanya bahas tentang asal mula terbentuknya negara, baik secara teori maupun secara kenyataan ya. Dan baik berdasarkan pemikiran dari ahli barat, orang barat sana, atau pemikiran Islam, kita sudah bahas semua. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua ya, dalam hal mempelajari bab keempat ini tentang asal mula terbentuknya suatu negara. Baiklah, untuk terus memberikan saya dukungan dan semangat agar saya terus update tentang pelajaran ilmu ini, tolong berikan saya like. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan notifikasinya. Jadi apabila saya upload video-video terbaru, akan ada notifikasi di beranda kalian. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
biasa, salam cari ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.